Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Nur Bisna, CGP Angkatan 10 dari SDN 07 Padiculum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yuni Sulfianti. Beliau adalah wali kelas 6 di sekolah kami. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisna. Bagaimana kabarnya Bu Yuni, sehat? Alhamdulillah Bisna, sehat selalu. Bagaimana Bisna sendiri? Alhamdulillah sehat. Sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti, saya ingin melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Adapun tujuannya adalah persiapan awal agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik nanti di kelas. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Ibu ini. Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti pada saat observasi di kelas, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Dari rancangan pembelajaran yang akan saya buat besok itu, yaitu materi pembelajarannya adalah IPAS. Itu tujuan pembelajaran saya Bu Bisna, yaitu supaya peserta didik setelah melakukan kegiatan berdiskusi itu bisa membuat suatu replika kerangka gerak tubuh manusia. Seperti itu Bu Bisna. Jadi tujuan pembelajaran ini dicapai tadi. Jadi peserta didiknya ini diskusi ya Bu ya, kita kelompok ya. Kemudian dia mampu menyusun replika rangka gerak organ tubuh manusia ini ya. Oke. Kira-kira bagaimana tentang area pengembangan yang akan Ibu ini lakukan? Jadi rencananya area pengembangan dari pembelajaran yang akan saya lakukan itu, saya mengambil ranah 3 ranah aspek, yaitu dari sikap, kemudian dari pengetahuan si peserta didik, kemudian dari keterampilan. Nah, kalau dari ranah sikap itu area pengembangannya mungkin saya akan mengambil dari bagaimana di waktu si anak nanti proses awal pembelajaran, sehingga anak itu mau mendengarkan penjelasan dari saya berikan. Mungkin ada aja tadi peserta didik yang tidak mau mendengar, mungkin itu dari sikapnya. Kemudian dari area pengembangan pengetahuan itu dari proses pembelajaran saya, kegiatan ini anak itu mampu menerima atau mampu merespon materi yang akan saya berikan. Nah, itu dia. Kemudian satu lagi yang keterampilan terakhir ya Bu Bisna, itu dari cara si peserta didik untuk mampu mendemonstrasikan membuat tadi rangka gerak yang berupa replika tubuh manusia. Oke, baik Bu ini. Nah, jadi dari mendengar penjelasan Ibu ini tadi, Ibu akan mengembangkan 3 area pengembangan ya, yaitu pengembangan sikap, pengembangan pengetahuan, dan juga keterampilan. Begitu ya Bu? Oke. Dan saya ingin mengetahui terkait rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti, mengenai strateginya, modelnya, atau metode apa nanti yang Ibu gunakan pas di observasi nanti. Oh iya. Jadi rencana saya ini saya menggunakan model pembelajaran project based learning, kemudian demonstrasi, kemudian berdiskusi bersama. Iya. Jadi berkelompok begitu sih. Baik. Kemudian media apa yang akan Ibu ini gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Media itu sudah saya siapkan, jadi berupa rangka manusia ya, yang sudah dibuat bagian-bagiannya seperti rangka kepala, kemudian tangan, kemudian dengan kaki. Nanti dibentuk. Oke, berarti mantap sekali ya Bu. Alat peraga medianya nanti ya. Jadi biar siswa itu, peserta didik itu bisa menarik perhatian si didik biar menjadi semangat ini ya. Yang jelas harus aktif, produktif dan kolaboratif.
Jadi Bu Yuni, ini kan Bu Yuni di kelas 6 nih. Pada waktu observasi nanti, kira-kira Ibu mau mengadakannya hari apa dan di jam keberapa Ibu? Itu kira-kira kita mengadakannya di hari Jumat. Itu jam pertama sampai jam ketiga. Jadi besok itu di hari Jumat pada jam pertama sampai jam ketiga ya Bu. Oke Bu Yuni, nanti saya akan datang ke kelas Bu Yuni pada hari Jumat jam pertama sampai jam ketiga. Di situ saya akan mencatat hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang Bu Yuni lakukan. Saya boleh Bu Sna, silakan. Dan setelah observasi nanti juga Bu Yuni, kita juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasinya. Ya Bu Yuni ya. Iya. Jadi baiklah Bu Yuni, terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih juga atas sumbangsih untuk hari Jumat nanti pada observasi. Saya akhiri sampai di sini pra observasi kita. Semoga bisa terlaksana di waktu observasi nanti Bu Yuni ya. Ya, terima kasih banyak Bu Yuni. Iya, sama-sama Bu Sna. Demikianlah kawan-kawan semua dalam kegiatan pra observasi kali ini. Saya bersama rekan saya Ibu Yuni Sulfianti, dan sampai ketemu lagi pada kegiatan kami observasi pada hari Jumat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat semua. Berarti bisa kita belajar. Bisa kita belajar. Semangat. Iya kan? Coba semangat pagi. Ya, kalau pagi itu harus semangat untuk menerima pembelajaran dari ibu. Nah, itu ya. Smart student. Iya, pintar semua anak ibu, semangat. Sebelum ibu memulai pembelajaran, kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan si Fitri. Ya, berdoa dimulai. Ibu mau nanya nih, siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Nah, kita hari ini materi kita adalah IPAS. Pembelajaran kita 3 jam ke depan. Ya. Ibu mau nanya dengan kamu, di antara kamu nih, ada tidak yang masih mengingat pembelajaran IPAS yang kemarin yang lalu? Silakan Sherin. Pembelajaran IPAS yang sebelumnya yang kita pelajari tentang membuat replika tangan, Bu. Iya, pinter. Berarti si Sherin ingat ya. Yang lain ingat tak itu bahwasanya kita membuat replika
pembelajaran yang dulu. Nah, ketika kita membuat replika tangan, kita kan perlu bahan dan alat-alat tuh. Nah, kira-kira siapa yang tahu alat-alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat replika tangan itu? Ah iya, si Najwa. Nah itu ya, silakan Najwa. Replika tangan, Bu. Gambar replika tangan. Kemudian ada lagi yang tahu apa lagi bahan yang lain? Nesha? Bahan-bahan dan alatnya adalah seperti karton, Iya. pet, tali, lem, gunting, dan pensil. Iya, pinter ya. Nah, ibu ingat ya yang kemarin pembelajaran kita. Nah, sekarang pada hari ini kita akan masih menyangkut tentang anggota gerak tubuh manusia. Nah, kita akan berlanjut ke materi yang sekarang ini akan kita pelajari adalah yaitu bagaimana tubuh kita bergerak. Yang akan kita pelajari pada topik A ini rangka, sendi, dan otot. Dan siapa di balik aktor yang bisa membentuk tubuh kita ini? Ya, nah itu yang akan kita pelajari. Sudah nampak nih di layar ibu ini? Sudah? Nah, apa pembelajaran kita adalah tentang rangka, gerak, organ tubuh manusia pada hari ini. Ya, nah kita pembelajaran IPAS kita kali ini adalah ya dengan tujuan pembelajaran. Kita belajar itu harus ada tujuannya. Nah, tujuan pembelajarannya nih sudah nampak nih di layar. Nah, coba anak ibu si Naila, mana Naila ya? Naila, nah Naila coba bacakan tujuan pembelajarannya nak. Yang nomor 1 nih. 1. Mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Iya, mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Nanti mengidentifikasi itu maksudnya apa-apa saja organ tubuh gerak manusia ini ya yang bisa dia bergerak. Ya, contohnya kemarin sudah replika tangan salah satunya. Nah, nanti kita akan buat lebih lanjut apa saja ya yang menjadi anggota gerak organ tubuh manusia. Nah, yang kedua anak ibu nih ya, yang ganteng si Pak Is. Tujuannya apa Is? Coba bacakan Is. 2. Menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Nah, itu dia ya di sini. Dan jangan lupa satu lagi kegiatan pembelajaran kita yang akan kita lakukan adalah kita membuat replika rangka gerak organ tubuh manusia. Nanti ada kita buat project basic learning namanya pembelajaran kita akan buat itu. Ya, kamu akan membuat, mendemonstrasikan dan melakukan presentasinya. Ya, kita mulai pembelajaran kita. Sudah? Siap? Siap? Siap. Tentang anggota gerak organ tubuh manusia. Lihat, ini apa ini coba ditanya? Percakapan sih dari pinternya percakapan. Percakapan. Ini anaknya ada berapa? Coba. Tiga. Ini anaknya ada 3. Yang ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan enggak? Yang ini? Laki-laki. Yang ini? Perempuan. Ini si Meme enggak nih? Meme enggak nih? Oh, Susanti. Oh iya, Susanti. Pinter nih yang iyo. Ibu yang salah. Susanti. Iya pinter. Nah, ini ada percakapan dah. Iya dah. Iya kan? Nah, coba kita cobakan percakapan nih. Nih, coba dulu kita baca dulu. Pinri. Nah, coba baca. Ini apa Pinri?
Findri bacanya nih dulu, Findri. Lan, kenapa dengan kakimu? Lah, kenapa dengan kakimu? Kemudian, ini kan masih ada nih percakapan yang lain ya kan? Ya, kamu masih bisa berjalan. Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kemudian ada lagi, bisa tapi agak sulit karena rasa sakit saat dipakai untuk berjalan. Nah, ini kan percakapan nih. Nah, bisa nggak kita cobakan percakapan nih dengan cara kita mendemonstrasikan percakapan ini? Kalau misalnya, aduh kakinya sakit, pegang kakinya, aduh kenapa dengan kakimu? Bisa? Bisa. Coba kan ekspresinya kayak mana kalau percakapan? Biasa kamu bisa? Nah, siapa yang mau? Berarti yang jadi Elan, kemudian yang jadi Susanti, kemudian yang jadi si kawannya si Anu siapa ya? Mail. Ah, jadi si Mail. Ayo, siapa yang mau? Coba. Ayo, siapa yang mau? Nah, itu tunjuk aja ya. Ya, yang maju ke depan kita memperagakan nih percakapan ini. Coba Findri jadi Elan. Serin jadi Mimi. Kemudian Faiz. Nah, Faiz jadi Maelnya. Anggap aja si Mael ini. Nah, coba, yuk, rekam sini yuk. Lan, kenapa dengan kakimu? Iya, dari sana. Bisa berjalan. Coba perain kakimu kalau masih bisa berjalan. Nah, pintar sekali ya si Faiz, si Serin, si Findri ya memperagakan percakapan tentang organ gerak tubuh manusia ini. Bahwasanya si Bani kakinya sakit, ekspresinya mantap, bisa jadi pemain sandiwara, ya kan? Nah, hapus dulu buat temen kamu yang berani ke depan tadi. Mana hapusnya? Nah, kita masuk ke materi kita hari ini ya tentang organ gerak tubuh manusia. Nah, ini yang berikutnya. Ada pertanyaan tadi dari yang percakapan kamu yang sudah kamu lakukan tadi. Apa yang membuat kalian bisa bergerak? Bagaimana kita bisa menentukan kaki, menentukan tangan, dan menggerakkan jari-jari? Ini yang akan kita bahas nanti di materi pembelajaran kita. Nah, perhatikan lagi nih anak-anak ibu semua, ya. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas itu kegiatan yang kita lakukan, berjalan, ya, segala macamnya. Itu karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Jadi di dalam organ tubuh manusia kita ini, organ tubuh kita ini ada sistem saraf. Ya, nanti itu kita akan pelajari masalah sistem saraf ini lebih lanjut. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang membuat rangka gerak organ tubuh manusia saja. Ya, nah, kita akan belajar tentang rangka. Rangka itu, nah, adalah kumpulan dari tulang. Ya, nih yang kita rasukan nih, tulang ini. Ya, nanti tulang inilah dibalut dengan daging, otot, kulit. Ya, seperti itu ya. Nah, coba ulang lagi tadi si Randy, rangka itu terdiri dari apa, Randy? Kumpulan dan tulang. Ah, iya, kumpulan dari tulang. Nah, jadi dengan kumpulan tulang tadilah sistem gerak tubuh manusia itu bergerak, dia bisa bergerak. Nah, jadi ada beberapa bagian dari sistem geraknya, yaitu rangka, otot, kemudian namanya sendi. Itulah yang membentuk nanti organ tubuh manusia. Nah, rangka tubuh manusia itu ada 3 bagian. Perhatikan, Najwa, ya, kepalanya tegak kanan. Yang pertama, rangka kepala. Rangka kepala tengkorak nih. Mana kepalanya? Mana, coba tunjuk. Bisa digerak-gerakin.
kalau misalnya ibaratnya bisa dibuka tubuh kita ini banyak dari rangka badannya ini. Kenapa? Kenapa? Nah, kemudian rangka gerak. Ada tangan, ada kaki. Jelas? Jelas. Sampai di sini materi yang Ibu berikan masih ada yang belum tahu? Masih ada yang belum ngerti? Hah? Atau memang tidak tahu? Atau tidak mengerti? Sampai di sini jelasan. Yuk, siapa? Tanya kalau belum ngerti. Nanti semua ya? Nanti. Hari ini kita akan belajar membuat replika rangka gerak organ tubuh manusia. Ibu punya medianya nih. Media Ibu gambar rangka gerak manusia. Nah, ini ada gambarnya nih. Nah, ini ada nih. Ada dah nih yang bersama dah nih. Ya, ini lagi nih. Ini tangan, kaki. Nah, nanti dengan gambar-gambar ini kita buat replika rangka gerak organ tubuh manusia. Bagaimana caranya, Bu? Nanti kita bikin caranya yaitu dengan kita gunting-gunting. Ya, kita gunting, kita tempelkan dengan bahan-bahan yang sudah kamu bawa. Yang Ibu suruh bawa kemarin, kita bentuk menjadi replika rangka gerak organ tubuh manusia. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, Ibu bagikan ya berkelompok ya. Ya, sudah ya. Ini seperti kelompok kita yang kemarin membuat replika tangan. Ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nah, ini dibuat ya, nanti kita gunting. Ya, kelompok Serin, Ibu bagikan nih. Alat demonstrasinya kita buat nanti kita akan geraknya. Ini kelompok Naila, ya. Naila diatur rambutnya, dibuat nanti sesuai dengan instruksi yang ada di dalam buku tentang membuat replikanya nanti. Kelompok si Nesa, ya Nesa ya. Nah, silakan nanti kita kerjakan sama-sama secara berdiskusi. Kerja kelompok kami, kelompok 4 tentang organ gerak tubuh manusia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, replika rangka tubuh manusia yang dimana terdiri dari rangka kepala tengkorak,
rangka badan, dan juga rangka gerak. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah membuat replika rangka gerak organ tubuh manusia. Nah, di mana ya dari pembelajaran kita hari ini ya disimpulkan ya bahwasanya rangka gerak anggota organ tubuh manusia ini terdiri dari rangka kepala, rangka kepala, rangka badan, ya, kemudian rangka gerak. Sudah mengerti? Sudah. Paham? Nah, jadi ya, kalaulah ya salah satu ataupun keseluruhan tubuh kita ini ada yang mengalami sakit, nah pasti kita akan susah ya. Contohnya saja susah untuk melakukan aktivitas yang akan kita kerjakan. Misalnya nih, tangan sakit ya, anggota gerak tangan kita sakit, susah kita mau megang apa saja susah. Seperti itu ya. Jadi ya semuanya itu saling berhubungan ya. Jikalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas atau kegiatan apa saja ya. Rangka gerak kita sehat, kita bisa bergerak kemana saja. Nah, anak ibu semua, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran IPAS kita pada hari ini, ibu mau nanya dulu nih dengan kamu, apa sih yang kamu rasakan ketika melakukan aktivitas pembelajaran ibu pada hari ini? Kita membuat replika rangka gerak organ tubuh manusia itu, apa yang kamu rasakan? Perasaanmu ketika kita belajar ini, apa kamu merasakan kegembiraan, senang, kemudian atau kamu merasa tertekan, atau kamu merasa kok repot-repot niat kita buat ini? Nah, kayak mana perasaan kamu ketika ibu mengadakan kegiatan pembelajaran ini? Senang. Menyenangkan? Iya. Iya. Ya. Nah, jadi kita belajar itu ya, kalaulah dibawa dengan rasa yang senang kita kerjakan, berarti hasilnya pun akan maksimal kita rasakan. Ya, Iya. Ya, Bu. Iya. Ya. Jadi ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Husna, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 07 Pariculum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tugas aksi nyata, yaitu coaching supervisi akademik, yang mana supervisi ini memasuki tahap akhir, yakni tahap pasca observasi. Di sini saya masih ditemani rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yuni Sulfianti. Selamat siang Bu Yuni. Siang Bu Husna. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik Bu Husna. Bu Yuni, Ya. nah, di sini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mulai percakapan pasca observasi, yang mana setelah Ibu Yuni melakukan observasi di kelas, kita melanjutkan pasca observasinya saat ini. Saya Bu Yuni ya. Ya bisa Bu Husna. Oke. Bisa.
Terkait proses observasi yang telah Ibu lakukan di kelas, saya ada beberapa pertanyaan Ibu Yuni. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Yuni, bagaimana perasaan Bu Yuni setelah melakukan observasi di kelas pada waktu beberapa hari kemarin? Alhamdulillah ya Bu Busna, semua sudah berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Kalaupun anak ada yang kekurangannya, ya harap maklum aja Bu Busna kan, ya karena kita ini kan baru belajar. Iya, alhamdulillah ya Bu. Berarti proses pembelajaran yang Ibu Yuni lakukan sesuai dengan rencana gitu ya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan kembali Bu terkait area pengembangannya mana yang ingin Ibu Yuni lakukan di kelas. Kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas pada observasi yang kemarin. Untuk tahapan di area pengembangan kita, kemarin saya sudah menyiapkan media pembelajaran ya, untuk persiapan kita melakukan observasi. Kemudian seterusnya di area pengembangan kemarin sudah saya ungkapkan dengan Bu Busna waktu kita sebelum pra-observasi, yaitu area pengembangannya yaitu area sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau di area sikap dari penilaian selama proses pembelajaran. Kalau di area pengetahuan kita Bu Busna kita mengambilnya kemarin bagaimana peserta didik itu mampu untuk menguasai materi yang saya berikan. Nah, itu sudah ya Bu Busna. Kemudian di keterampilan itu Bu Busna kita mendemonstrasikan materi yang saya ajarkan kemarin. Ya, kemudian saya membagi beberapa anak dalam beberapa kelompok. Kemudian ada mempresentasikan juga anak-anak ke depan. Seperti itu ya Bu Busna. Oke, baik Bu Yuni. Jadi ada 3 area yang Bu Yuni kembangkan, yaitu tadi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Iya benar. Oke, dari ketiga pengembangan itu, kira-kira nih area yang mana yang berhasil Ibu Yuni kembangkan pada proses pembelajaran di kelas waktu itu? Saya rasakan berhasil dan anak-anak itu kreatif, aktif ya dan produktif mungkin ketika dia mendemonstrasikan. Jadi semuanya mungkin masuk Bu Busna di areanya itu. Cuman yang lebih mungkin menonjol adalah ketika dia mendemonstrasikan, mencoba, kemudian dia mempresentasikan, nampaknya dia lebih kreatif, bersemangat seperti itu Bu Busna. Jadi intinya di sini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya? Sudah berjalan dengan baik. Jadi menurut Bu Yuni nih pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik atau maksimal lah begitu ya? Alhamdulillah, yang saya rasakan seperti itu. Oke. Untuk kedepannya nih, apa sih rencana Bu Yuni agar pembelajaran di kelas tuh lebih melibatkan anak lagi, lebih kreatif lagi? Apa sih yang perlu dikembangkan lagi gitu Bu? Dari pembelajaran yang saya lakukan, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan tahap pengetahuan anak yang diperoleh. Kemudian saya bisa menggunakan gaya pembelajaran auditory, kemudian visual, kemudian kinestetik sebagai supaya anak semangat, aktif, produktif, kemudian kolaboratif. Intinya di sini sesuai dengan kemampuan anak atau kebutuhan siswa Bu Yuni ya. Sekali sesuai dengan Bu Yuni. siswa. Jadi di sini Bu Yuni akan membagi peserta didik sesuai minat dan bakatnya gitulah Bu Yuni ya. Benar. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar, kemudian proses belajarnya menyenangkan, dan peserta didiknya juga akan menghasilkan nilai yang terbaik tentunya Bu Yuni ya. Iya benar. Oke, cukup mungkin sampai di sini pasca observasi yang kita lakukan Bu Yuni. Dan terima kasih atas waktu dan jawaban-jawaban yang Ibu Yuni berikan. Sama-sama. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat buat kita dan juga peserta didik kita untuk kedepannya Bu ya. Amin. Oke Bu Yuni, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan bersama rekan sejawat di sekolah kami, yaitu Ibu Yuni Sulfianti, yang mana tugas ini adalah
tugas akhir dari aksi nyata supervisi akademik. Semoga dengan tugas ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.